Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan, di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menggunakan aplikasi namanya Clipchamp dari Microsoft untuk mengedit video, terutama yang menggunakan green screen. Jadi misalnya kita mau gabungkan atau overlay dengan teks atau dengan image atau bahkan dengan video lain gitu ya. Tapi memang ada kelemahannya dari Clipchamp. Pertama, screen kita harus green, jadi hijau gitu ya. Kita nggak bisa pakai warna biru atau merah atau warna lain. Dan yang kedua, Clipchamp juga tidak punya konfigurasi untuk memilih gradasi hijaunya. Karena kan hijau juga beda-beda ya. Jadi ada hijau muda, hijau tua. Belum lagi karena pencahayaan yang kurang rata, mungkin screen kita jadi kelihatan ada bagian yang hijaunya lebih terang atau lebih gelap dibandingkan yang lain. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan aplikasi lain namanya OBS Studio untuk menyempurnakan dulu video hasil rekaman kita sebelum setelah itu kita pakai di Clipchamp ya. Nah, saya asumsikan rekan-rekan sudah install OBS Studio di komputer masing-masing. Sekarang saya akan demo. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat saya sudah punya OBS Studio. OBS Studio ini layoutnya bisa diubah-ubah ya, jadi mungkin tampilannya sedikit berbeda. Kalau saya kebetulan ini control screen sama sources di sisi sebelah kanan gitu ya. Nah, sekarang saya akan buat scene baru, kita kasih nama green screen fix gitu ya. Oke, kemudian di scene baru ini kita tambahkan sources. Jadi dalam hal ini karena videonya udah jadi, kita pilih media source, kita kasih nama gitu ya, terserah rekan-rekan mau apa namanya. Kemudian kita pilih filenya ya. Jadi kita browse, saya kebetulan punya satu contoh nih hasil rekaman green screen gitu ya. Kita klik OK. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya green screen videonya, dan saya akan cepetin dikit karena kita akan gunakan hanya bagian akhir. Nah, ini juga bisa rekan-rekan manfaatkan ya. Kalau videonya kepanjangan gitu ya, bisa dikurangi dulu gitu panjangnya di sini gitu. Oke. Nah, ini udah kita pause dan dilihat ya di atas kan kelihatannya masih ada jepit-jepitnya gitu ya. Kemudian di sisi kiri juga ada tembok gitu ya. Nah, ini kita bisa edit dulu di OBS Studio. Nah, kita bisa drag ini sambil tekan Alt ya, tekan Alt sambil drag. Kemudian sisi kiri juga jangan lupa tekan Alt, drag. Nah, jadi bagian yang mau kita buang jadi hilang gitu ya. Sekarang untuk menghilangkan green screen-nya, kita klik kanan di media source, kita pilih filter. Kita pilih filter. Nah, di efek filter kiri bawah kita tambahkan efek namanya chroma key ya. Nah, begitu ditambahkan, rekan-rekan langsung bisa lihat ya. Pilihan defaultnya green dan hilang nih screen-nya gitu, yang screen hijau tadi gitu ya. Nah, kalau saya matikan nih chroma key-nya, nah ini aslinya seperti ini gitu ya. Nah, ini chroma key-nya saya hidupkan lagi. Nah, dari sini rekan-rekan bisa lihat bahwa kita bisa pilih warnanya apa screen-nya. Bisa biru, magenta, atau bahkan custom gitu ya untuk warna-warna lain. Dan di OBS Studio kita juga bisa milih similarity. Jadi hijaunya semirip apa dengan hijau gitu ya. Jadi by default angkanya 400, rekan-rekan bisa naikkan atau turunkan dan lihat nanti kira-kira mana yang paling pas dengan warna green screen rekan-rekan gitu ya. Nah, kalau udah oke, kita klik close. Nah, ini kan bisa dilihat ya, green screen udah hilang. Memang tidak terlalu sempurna, jadi masih kelihatan nih ada batas-batas hijau gitu ya. Kemudian masih ada yang nggak sempurna di sini hilang, nggak apa-apa. Nanti bagian itu bisa diedit oleh Clipchamp gitu ya. Yang penting green screen-nya udah hilang dulu. Nah, sekarang kita harus buat green-nya dong gitu ya. Nah, ini kita tambahkan
color source, kita kasih nama green, gitu ya. Terus kita pilih select color. Di sini kita supaya hijau bener gitu ya, birunya kita nolkan, greennya maksimal 255, kemudian bluenya hijau, ini hijau beneran gitu ya, hijau ngejreng gitu. Dan supaya green screen-nya ada di belakang, kita move ke bawah ya dari sources-nya. Jadi kita geser ke bawah. Nah, bisa dilihat ya udah di overlay. Sekarang media source-nya sudah bener nih, ada di belakang. Nah, kalau kita play, kelihatan ya, jadi benar-benar green screen. Kita pause dulu. Sekarang, nah kalau rekan-rekan udah siap untuk merekam gitu ya, baru kita klik di sini, kita start recording. Bentar, mouse saya lagi agak bermasalah sedikit. Ya, kita klik start recording. Sebentar. Ya, akhirnya jalan lagi mouse-nya. Start recording. Gitu ya. Kita play. Supaya videonya jalan. Oke. Seberapa perlu kita saat ini? Seberapa banyak? Terus kita pause. Nah, kita stop recording. Jadi deh videonya gitu ya. Jadi sekarang kita bisa tutup dulu OBS Studio. Kita masuk ke rekamannya OBS Studio. By default ada di Pictures OBS Studio. Ya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini uji coba saya sebelumnya gitu ya. Sekarang kita buka yang sekarang nih, hasil rekaman yang tadi. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya. Videonya jadi seperti ini. Jadi rekan-rekan tinggal bawa ini ke Clipchamp dan dipakai gitu ya di Clipchamp gitu. Nah, dengan cara seperti ini jadinya kita bisa lebih bersih gitu ya warna hijaunya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi harapan saya dengan kombinasi dua aplikasi gratis ini gitu ya, Clipchamp dari Microsoft sama OBS Studio itu open source, rekan-rekan bisa membuat banyak kreasi video baik di rumahan maupun di kantor gitu ya. Dan nanti hasilnya jadi lebih baik karena udah ada green screen atau apapun lah ya, warna tembok juga sebenarnya bisa gitu. Jadi nggak perlu screen beneran gitu ya. Kita sesuaikan dan nanti hasilnya jadi lebih kreatif. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.